Pada video kali ini saya akan membahas materi terkait ekonomi makro. Yang pertama, konsep ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kondisi perekonomian secara keseluruhan. Artinya, yang dibahas bukan hanya individu atau perusahaan, tetapi hal-hal besar seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan keseimbangan ekonomi. Tujuan utama ekonomi makro adalah menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian, ada kebijakan dalam ekonomi makro. Yang pertama, kebijakan fiskal, yaitu kebijakan pemerintah dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran negara, seperti pajak dan belanja negara. Yang kedua, yaitu kebijakan moneter, adalah kebijakan dari Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga agar ekonomi tetap stabil. Yang ketiga yaitu kebijakan perdagangan luar negeri berkaitan dengan ekspor dan impor serta upaya meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Dan yang keempat, kebijakan sektor real, fokus pada sektor nyata seperti industri, pertanian, dan UMKM agar produksi meningkat dan lapangan kerja bertambah. Kemudian, upaya pemerintah dalam perekonomian yaitu pertama, untuk meningkatkan pendapatan nasional. Pemerintah mendorong investasi dan ekspor. Yang kedua, untuk membuka lapangan kerja. Pemerintah membangun infrastruktur dan mendukung UMKM. Yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan kapasitas produksi. Dilakukan peningkatan teknologi dan kualitas sumber daya manusia. Dan yang keempat, untuk mengendalikan inflasi, pemerintah menjaga kestabilan harga melalui kebijakan ekonomi. Yang kelima, untuk menjaga stabilitas ekonomi, dilakukan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter. Dan yang keenam, untuk menyeimbangkan neraca pembayaran, pemerintah meningkatkan ekspor serta menarik investasi asing. Kemudian, lanjut dengan manfaat mempelajari ekonomi makro. Dengan mempelajari ekonomi makro, kita bisa memahami kondisi ekonomi suatu negara, seperti inflasi dan pengangguran. Selain itu, kita juga bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan ekonomi dan memahami kebijakan pemerintah. Kemudian, peran mahasiswa dalam pertumbuhan ekonomi. Sebagai mahasiswa, kita bisa berkontribusi dengan cara meningkatkan kualitas diri, belajar dengan serius, dan mengembangkan keterampilan. Kita juga bisa berwirausaha, mendukung produk lokal, serta menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Demikian penjelasan saya mengenai ekonomi makro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.